Faslun wa idza anasta, dan apabila kau merasa nyaman, merasakan jon-jon, kalau orang Buta bilang ente ngerasain nyaman, enjoy min nafsik, dari diri kamu. Ayuhal murid, wahai murid, merasakan apa kenyamanan? Takasulan, ogah-ogahan, males-malesan, anit ta'at, dari melakukan amalan-amalan ketaatan. Wa tathaqulan, dan kau merasakan anasta tathaqulan min nafsik. Tathaqulan itu menjadi ma'tuf alaih, ma'tufnya kepada mansub maf'ul bih, takasulan. Kamu merasakan berat banget, ogah-ogahan gitu. Anil khairat, dari melakukan kebaikan-kebaikan. Apa yang harus dilakukan? Fa, maka qud, tuntun. Qada yaqudu qiyadatan, artinya menuntun. Qud itu fi'il amr. Qud la taqud, tuntunlah dia. Qudha, tuntunlah ha, dia. Siapa ha? Nafsuk, diri kamu. Diri ente tuntun, jangan didiemin. Jangan dimanjain ketika dia malas, jangan malah diogo, kalau kata orang Betawi bilang. Tapi tarik dia, tuntun, bimbing. Ilaiha, kemana? Kepada khairat, kepada taat, kepada perbuatan baik. Tarik. Caranya pakai apa? Bi, dengan zimam. Zimam itu tali kendali. Kalau ente naik kuda tuh, ente belokin, tarik kanan, dia belok kanan. Tarik kiri, dia belok kiri. Itu namanya zimam. Tali untuk mengendalikan hewan yang ente tunggangin. Makanya ulama mengatakan, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan bahwa nafsu manusia, jiwa kita seperti hewan. Kalau ente enggak kendaliin, apa aja ditabrak sama dia. Harus dikendalikan. Pakai zimamus syariah. Tentunya kendalinya syariat. Yang mana yang boleh, yang mana yang kagak. Hawa nafsu ente pengen itu, agama bilang jangan, itu enggak boleh. Kendaliin, tarik. Tapi kalau males-malesan, berat untuk melakukan kebaikan, berat ngafal. Ya, ente berat mau baca ratib, berat, baca Quran berat, belajar berat, masuk kelas berat. Ente tuntun dia, bikin dia tertarik sama harapan-harapan. Ente kasih, kalau PHP itu apa singkatannya? Pemberi harapan palsu. Ente kasih harapan yang asli, bukan yang palsu. Wahai jiwaku yang malas, kalau ente belajar sekarang, ente ngafal sekarang, ente nanti ente bisa mimpi Rasulullah. Itu roja. Timbulin harapan, ente nanti orang tua ente senang sama ente. Nanti ente di hari kiamat seperti ini, nanti ente bisa paham ini, nanti ente bisa ini, ente bisa ini. Ente cari harapan-harapan, pancing, kasih harapan sama jiwa ente. Ya, u'allilun nafsa bil amali arqubuha. U'allilun nafsa, saya selalu mencari-cari alasan kepada hawa nafsu saya. Bil amal, dengan cita-cita. Nanti ente bakal begini, nanti. Arqubuha, yang saya iming-imingin, saya bayang-bayangin, saya pantau nanti begini, nanti. Enggak apa-apa. Nanti ente begini. Ana digituin dulu sama abah. Sama guru digituin dulu. Kita waktu mondok, tuh Abu Yahya Hasan Baharun gitu. Kita belajar yang benar. Nanti ente disebut dulu, subhanallah, yang disebut-sebut tuh namanya pada buka pondok sekarang. Ya, nanti Ustadz, nanti ada salah satu yang disebut sama Abu Yahya Hasan Baharun itu dulu, anda masih ingat diantaranya Mahdi Al-Attas. Dulu ada punya teman namanya Mahdi Al-Attas. Wah, nanti di Pekalongan ada pondok pesantren Mahdi Al-Attas. Itu teman sekelas ana. Sekarang buka pondok dia di Pekalongan. Subhanallah. Fulan nanti buka pondok di ente punya murid, nanti ente begini. Itu namanya menuntun jiwa kita. Itu cara Abu Yahya Hasan Baharun mendidik anak-anaknya. Antum begitu. Ente bikin harapan-harapan ke depan. Enggak apa-apa. Orang tua ana Habib Ali Al-Haddad, ana punya abah. Begitu.
Nanti Beb insya Allah bikin pondok, buka pondok tuh. Dulu sih bilangnya di Gunung Batu, pokoknya di Sukamakmur dah. Oh, subhanallah jadi. Dan itu termasuk yang nyemangatin. Nanti kalau anak dulu sempet sumpek mondok, belajar malas-malasan. Yang kebayang di pikiran anak tuh, nanti kalau abah meninggal siapa yang gantiin? Nanti bagaimana majlisnya? Nanti bagaimana? Tarik dia pakai harapan. Antum nggak apa-apa begituin. Abu Ya Al-Habib Hasan Baharun itu sering membawakan ayat Al-Quran, Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Al-malu wal banun, harta dan anak, zinatul hayati dunya, itu cuma perhiasan kehidupan dunia. Cuma perhiasan doang. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, selain anak-anak dan harta, yang soleh-soleh, yang baik-baik, belajar, sungguh-sungguh, berjuang, itu di sisi Allah pahalanya lebih baik daripada anak dan harta, daripada perhiasan dunia, dan lebih baik untuk dihayali, dibayangin. Jadi Abu Yahya Hasan Bahrun dulu bilang, kita nanti ngehayal insya Allah Dalwa nanti punya hotel. Kejadian tuh sekarang. Nanti Dalwa punya klinik, rumah sakit, Habib Zain baru buka, Abu Yahya Habib Zain baru buka. Nanti insya Allah. Jadi ente semangat mau ngapa-ngapain. Begitu ya. Kalau ada santri yang sumpek malas-malasan belajar, anak makanya kalau ada santri mau berhenti, anak tanya. Biasanya dia masa depannya belum kepikiran. Ente mau jadi apaan cita-citanya coba. Nah, cita-cita itu penting, termasuk dia buat menghidupkan harapan. Nanti anak mau begini, buat nyemangetin ente, buat nyemangetin. Ya, antum para santri atau siapapun, kita hatta di luar begitu sama. Dihidupkan, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Apalagi Allah punya rahasia. Allah punya rahasia yang mungkin kita nggak tahu. Siapa sangka harapan-harapan baik kita di masa yang akan datang dikabulin sama Allah bahkan lebih. Ya, Abu Yahya Hasan Bahrun, harapan-harapannya itu yang bikin beliau semangat berjuang dikabulin sama Allah bahkan lebih. Al-Faqir punya abah Habib Ali Al-Haddad, harapannya dikabulin sama Allah bahkan lebih. Sampai ana ngobrol sama Ami Ahmad bin Shalih Al-Attas Bekasi itu. Sama Ami. Kata Ami Ahmad, ini Allah manjain banget kita. Sebenarnya mah kalau dipikir-pikir nih kata Ami Ahmad, kayaknya yang dapat ini yang pantas bukan kita. Ada pesantren, ada ini. Kalau dibilang salah orang, makanya salah orang. Tapi emang fadlullah wasi'. Mungkin itu harapan, doa, cita-cita yang pernah dirasain sama orang-orang tua dan guru-guru kita. Paham ya? Jadi antum santri kalau lagi males, baik itu males ibadah ataupun males balik ke pondok ataupun males belajar, qudha ilaiha bizimamir raja. Tuntun hawa nafsu kita, jiwa kita dengan harapan-harapan yang baik. Wahwa, bagaimana zimamur raja itu? Antadhkuralaha, ingetin, antadhkur, kamu ingat, kamu sebutkan laha kepada dirimu, untuk dirimu, apa yang diingat, yang disebut, apapun yang wa'adallah, berjanji Allah subhanahu wa ta'ala, bihi, akan apa yang Allah janjikan, al-amilin, untuk orang-orang yang beramal bita'atihi, dengan ketaatannya, minal fawzil azim, berupa kesuksesan yang besar, wan na'imil muqim, dan kenikmatan yang al-muqim, yang nempel terus, war rahmah war ridwan. Nanti bayangin sekarang bagaimana harapannya Al-Imam Al-Haddad. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat. Sampai sekarang kitabnya bermanfaat. Berapa pahalanya Al-Habib Al-Haddad? Berapa pahalanya Abu Yahya Hasan Bahrun? Berapa pahalanya Imam Fulan, Habib Fulan? Ente jangan cuma jadi pendengar, jangan cuma jadi penonton, kata Habib Segaf Bahrun. Ente jangan cuma jadi penonton, dengar kisah-kisah orang soleh. Sekarang ente waktunya jadi pelaku, torehkan sejarah. Jadi aktor sekarang, apa yang ente lakukan?
ente bisa seperti mereka. Bangkitin tuh harapan. Ya, kenikmatan yang tinggi, duduk sama Habib Ali Al-Habsyi, sama Imam Haddad, sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Enggak ente datengin hayalan-hayalan yang baik, anak nanti pengen ini sehingga ente semangat. Wal khulud, dan juga dapat keabadian fi fasih, di luasnya al-jinan, surga-surga. Di hamparan-hamparan luasnya surga, jinan jamak jannah. Kalau janan hati, artinya hati. Ya, kalau jinan surga. Wal iz, juga dapat kemuliaan. War rif'ah, tinggi derajat. Wasyaraf, keagungan sama mulia. Wal makanah, punya tempat, ente punya tempat indahu di sisi Allah subhanahu wa inda ibadihi, dan juga di sisi hamba-hambanya. Kalau ente beramal soleh, ente dicintain sama Allah, nama ente ada di sisi Allah dan di sisi hamba-hamba yang soleh. Makanya yang jadi patokan itu bukan tampilan, tapi bagaimana, artinya begini. Ente dikenal sama Allah dan dicintain sama hamba-hambanya yang soleh. Kalau ente berbuat, beramal, ente ibadah, terus ente belajar, ente dakwah, Allah sayang sama ente, orang-orang soleh sayang sama ente. Tapi ente nggak dikenal di tengah manusia, nggak ngapa-ngapa. Jangan tertipu dengan banyaknya followers, dengan popularitas. Kan sekarang orang lagi pada, orang tuh sekarang pengennya tuh banyak yang followers, ya gak? Begitu gak? Bangga kayaknya kalau banyak followers. Banyak viewersnya. Kalau dia bikin apa, banyak yang nonton, banyak yang lihat. Wah gila, sampai belasan ribu, ratusan ribu. Ente ngapain bangga? Kalau mau buat bangga banyak-banyakan followers, ente kalah sama film kartun bocah tuh sampai puluhan juta yang nonton. Ya, itu kagak ngangkat derajat. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid mengatakan, asyuhrah la tu'tir rif'ah. Asyuhrah, popularitas, la tu'tir rif'ah, tidak menyebabkan ente tinggi derajat. Jadi kalau ente terkenal tapi ente males, jangan kira ente punya tempat di sisi Allah, dicintai sama hamba-hamba. Jangan. Patokannya anak pengen dicintai sama Allah, sama hamba yang surga. Berbuat.